Suami bilang harus lembur, tapi kemudian aku mendengar kabar ia pingsan di sebuah hotel dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika aku bergegas ke sana, ibu mertuaku menghadang dan berkata, "Kamu ini berlebihan sekali, pulang saja." Aku menepis tangannya dan menyerbu masuk. Sebuah pemandangan yang takkan pernah bisa kupercaya terpampang di depan mataku. Malam Jumat itu dimulai seperti malam Jumat lainnya di apartemen kecil kami di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah rutinitas yang begitu biasa, hingga jika bukan karena telepon itu, mungkin seumur hidup aku tak akan pernah lupa betapa naifnya aku pernah mempercayai sebuah ketenangan. Suamiku bernama Bima, usianya 3 tahun lebih tua dariku. Ia bekerja sebagai broker properti sewa, sering berangkat pagi dan pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan menuntutnya menjaga relasi, menjamu klien, atau mengurus dokumen. Aku bukan tipe istri yang cerewet. Sejak menikah, aku selalu berpikir bahwa pernikahan yang langgeng membutuhkan ruang untuk bernapas. Bima bilang lembur, aku percaya itu lembur. Ia bilang bertemu klien di kawasan lain, aku hanya berpesan agar ia hati-hati di jalan. Mungkin karena aku terlalu mudah percaya, atau mungkin karena di dalam hatiku aku selalu ingin mempertahankan citra keluarga yang harmonis, banyak sekali pertanda ganjil yang tanpa sadar telah kutepis dengan tanganku sendiri. Malam itu, aku sedang menghangatkan semangkuk bubur ayam. Sorenya, Bima mengirim pesan, katanya perutnya tidak enak beberapa hari ini. Jika ia pulang larut, ia minta disiapkan makanan ringan untuk mengganjal perut. Di meja juga ada sepiring sayur bening dan semangkuk sambal terasi. Semua adalah hidangan sederhana yang selalu disukai Bima. Dapur kami bermandikan cahaya lampu kuning yang hangat. Di luar balkon, gerimis turun rintik-rintik, suara kendaraan di jalanan terdengar jauh dan sayup. Aku ingat betul saat melihat jam dinding, jarum panjangnya baru saja melewati angka 12, artinya sudah lewat pukul 11 malam. Teleponku berdering, menampilkan nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya, karena di jam seperti itu biasanya hanya telemarketer atau orang salah sambung. Tapi entah kenapa, tanganku tetap meraih ponsel. Di seberang sana, terdengar suara seorang perempuan yang datar dan profesional, namun terdengar sedikit terburu-buru. "Selamat malam, apa benar ini dengan keluarga Bapak Bima?" Saya menelepon dari unit gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bunda. Aku terpaku di samping kompor. Sendok di tanganku jatuh mengenai panci, menimbulkan bunyi kelang yang kering. "Iya, saya istrinya. Ada apa?" "Ya, Mbak. Bapak Bima baru saja dibawa ke UGD karena terjatuh di kamar mandi. Saat ini kondisinya sudah stabil, tapi kami membutuhkan pihak keluarga untuk datang mengurus administrasi dan memberikan informasi." Aku bahkan belum sempat menarik napas, ketika kalimat berikutnya dari perempuan itu terasa seperti sabetan pedang di kepalaku. "Pihak hotel yang memanggil ambulans untuk beliau, Bu, mohon segera ke sini." Aku pikir aku salah dengar. "Hotel? Hotel mana, ya?" Suami saya sedang lembur di kantor. Hening sejenak di ujung telepon, lalu suara perempuan itu melembut, seolah ia sudah terbiasa dengan jeda canggung seperti ini. "Data yang kami terima, dari Hotel Melati, di Jalan Casablanca. Jika ibu adalah keluarganya, mohon segera datang." Aku tidak ingat bagaimana aku mematikan kompor, mengunci pintu, mengenakan jas hujan, atau memesan Gojek. Yang kuingat hanyalah sepanjang perjalanan ke rumah sakit, rintik hujan menghantam kaca helm pengemudi. Sementara di kepalaku, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Bima bilang sedang lembur. Lembur di mana sampai bisa berada di hotel? Pikiranku kalut. Aku menelepon Bima berkali-kali, tapi yang terdengar hanya nada sambung yang panjang dan dingin. Pesan singkatku tak berbalas. Ku coba menelepon ibu mertuaku, tapi sibuk. Semakin lama, tanganku semakin dingin, begitu dingin hingga menggenggam ponsel pun tak terasa hangat sama sekali. Rumah sakit di malam hari terasa menyilaukan dengan lampu-lampu putihnya. Cahaya dingin di sepanjang koridor membuat siapapun yang berjalan di sana merasa kecil. Bau disinfektan, bau pakaian yang lembab karena hujan, suara roda berangkar di lantai keramik, dan panggilan antar perawat semua berbaur menjadi satu atmosfer yang membuat jantung berdebar lebih kencang. Aku berlari ke meja resepsionis, menyebutkan nama suamiku, dan diarahkan ke ruang observasi pasca tindakan darurat. Namun, baru saja aku mendekati tirai biru muda di ujung koridor, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri menghalangi jalan.
Ibu mertuaku. Namanya Wati. Sudah lewat pukul 11 malam, tapi beliau sudah ada di sini, bahkan sebelum aku. Ibu. Panggilku dengan suara serak karena kehabisan napas. Ibu mertuaku menoleh. Hanya dalam sepersekian detik, aku melihat ekspresi aneh melintas di wajahnya, campuran antara kaget, kesal, dan seolah tak percaya aku benar-benar datang. Tapi beliau berhasil menguasai diri dengan begitu cepat, hingga jika ini hari biasa, mungkin aku akan mengira aku salah lihat. Loh, Sari, kamu kesini mau apa? Pertanyaan itu membuatku berhenti melangkah. Suamiku terbaring di ruang gawat darurat, dan ibu mertuaku bertanya apa tujuanku datang. Aku menelan ludah dengan susah payah, lalu melangkah maju. Pihak rumah sakit menelepon Sari. Bu, Mas Bima kenapa? Kok bisa ada di hotel? Belum selesai aku bertanya, beliau sudah mengangkat tangannya, menghalangi dadaku. Gerakannya tidak keras, tapi tegas. Gestur seseorang yang tidak ingin aku melangkah lebih jauh. Tidak apa-apa, hanya jatuh biasa. Kata dokter, diobservasi sebentar lalu bisa pulang. Sudah malam, kamu pulang saja. Di sini ada ibu yang urus. Aku menatapnya. Di bawah lampu neon yang putih, bedak di wajahnya tampak pucat, tapi matanya jelas sekali menunjukkan penghindaran. Aku sudah menjadi menantunya selama 5 tahun, aku cukup paham watak ibu mertuaku. Beliau adalah tipe orang yang lebih mementingkan citra daripada kebenaran. Di depan orang lain bicaranya lembut, tapi di dalam rumah, semua hal harus berada dalam genggamannya. Karena itu, di saat itu juga, aku tahu beliau sedang menyembunyikan sesuatu. Sari istrinya, Bu. Apapun yang terjadi, Sari berhak tahu. Sudah ibu bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Suaranya merendah, tapi setiap kata ditekan dengan nada kesal. Laki-laki kerja di luar itu kadang ada khilafnya. Kamu jangan bikin ribut, nanti malah tambah runyam. Pulang sana. Aku merasa seperti salah dengar untuk kedua kalinya malam itu. Laki-laki kerja di luar itu kadang ada khilafnya. Sebuah kalimat pendek, namun seolah menyiratkan begitu banyak hal yang tersembunyi di baliknya. Aku melirik tirai biru itu. Dari dalam terdengar sunyi, hanya ada seberkas cahaya tipis yang menyelinap dari celah bawah tirai. Berkas cahaya itu saja sudah cukup membuat dadaku terasa sesak seolah ditindih batu. Ibu, tolong minggir. Biarkan Sari masuk. Sari. Suara ibu mertuaku menjadi tajam. Ibu bilang sekali lagi, pulang. Selama ini, aku selalu berpikir aku adalah orang yang penyabar. Aku sabar mendengar sindiran-sindiran tak beralasan saat acara keluarga. Aku sabar setiap kali ibu mertua menyindirku yang belum juga punya anak. Aku bahkan sabar dengan sikap adik ipar yang memandang rendah setiap kali melihatku mengenakan pakaian sederhana ke kantor. Tapi malam itu, entah kenapa, kesabaranku habis tak bersisa. Mungkin karena hujan yang dingin. Mungkin karena suasana rumah sakit, atau mungkin karena kalimat laki-laki kerja di luar barusan telah meruntuhkan kepingan harga diriku yang terakhir. Aku menepis tangannya. Beliau mencoba menahanku, tapi aku sudah lebih dulu menarik tirai itu dengan kuat ke samping. Dan di saat itu juga, seluruh tubuhku membeku. Bima terbaring di ranjang rumah sakit, kepalanya diperban, tangannya terpasang infus, wajahnya pucat pasi. Tapi yang membuat tulang punggungku terasa dingin bukanlah luka di dahinya, melainkan perempuan yang duduk di pinggir ranjang. Kedua tangannya menggenggam erat tangan suamiku seolah mereka adalah kerabat dekat. Perempuan itu mengenakan gaun sutra berwarna krem, rambutnya tergerai sebahu, matanya sembab karena menangis. Tas kulit yang diletakkan di bawah kursinya adalah barang mahal yang sekali lihat pun orang tahu bukan tas yang dibawa untuk sekadar bepergian. Yang lebih menyakitkan adalah ibu mertuaku, yang barusan menghalangiku di luar, kini dengan sigap menghampiri perempuan itu, membungkuk dan mengelus punggungnya dengan suara yang luar biasa lembut. Sudah, nak, jangan menangis lagi. Kata dokter tidak berbahaya. Nak. Beliau memanggil perempuan asing yang duduk di samping suamiku di tengah malam di rumah sakit dengan sebutan nak. Aku bisa mendengar dengan jelas suara rintik hujan di kaca jendela ujung koridor. Aku juga mendengar detak jantungku sendiri yang bergemuruh di dada. Dan aku juga mendengar dengan jelas sesuatu baru saja pecah di dalam kepalaku. Kering, tajam, dan tak mungkin bisa disambung lagi. Malam ini, yang disingkirkan bukan hanya aku dari balik tirai ruang gawat darurat, tapi juga seluruh statusku sebagai seorang istri di dalam keluarga ini.
Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri mematung di detik-detik pertama setelah itu. Yang ku tahu, dari telapak kaki hingga ujung kepala, seluruh tubuhku seolah baru saja disiram sember air es. Dinginnya sampai membuat telingaku berdengung. Mata ini terbuka, tapi semua yang ada di hadapanku tampak kabur, lalu jelas, lalu kabur lagi. Perempuan itu juga baru saja mengangkat kepala dan menatapku. Tatapannya bukan tatapan panik, lebih mirip tatapan seseorang yang terpergok berada di posisi yang seharusnya bukan miliknya, tapi sudah terlalu terbiasa diberi tempat oleh orang lain. Jadi di momen itu, ia tidak tahu harus menghindar atau tetap duduk diam. Ibu mertuaku yang pertama kali angkat bicara. Beliau sedikit bergeser, seolah ingin menghalangi pandanganku, lalu merendahkan suaranya, meski tidak bisa menyembunyikan nada marahnya. Kamu masuk ke sini, malah bikin runyam. Orang lagi panik, dokter juga belum selesai kasih arahan, kamu main serobot masuk begini memangnya bisa menyelesaikan apa? Aku mendengar setiap katanya, tapi yang membuatku sakit bukan lagi nada bicaranya. Rasa sakit itu terletak pada caranya menyebut orang dengan nada iba dan protektif. Sementara kepadaku, dari awal hingga akhir, yang ada hanya usiran, halangan, dan tatapan seolah aku adalah orang yang seharusnya tidak ada di sini. Aku menatap lurus ke arahnya. Ibu bilang orang itu siapa? Dan Sari ini apa? Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Tapi beliau dengan cepat memalingkan wajah, seolah jika tidak dijawab, maka semuanya akan tetap bisa ditutupi. Perempuan itu barulah melepaskan tangan suamiku, lalu berdiri dengan terbata-bata. Mbak, jangan salah paham. Saya hanya menemani Mas Bima malam ini. Waktu beliau jatuh, saya yang panggil ambulans. Saya tidak ada maksud apa-apa. Aku menatap ke arah tangannya yang baru saja terlepas dari tangan suamiku. Kukunya dicat warna merah muda pucat, pergelangan tangannya dihiasi gelang giok yang anggun. Pakaiannya rapi, rambutnya tertata, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengalami kecelakaan yang membuat teman di sampingnya pingsan di kamar mandi. Kerapiannya itu justru membuat penjelasannya terdengar semakin janggal. Aku bertanya dengan suara yang aneh di telingaku sendiri, begitu tenang sampai aku pun takut. Tidak ada maksud apa-apa, tapi duduk menangis sambil memegang tangan suami orang di tengah malam di rumah sakit, ia menggigit bibir, wajahnya pucat pasi. Ibu mertuaku langsung menimpali, anak ini panik, makanya begitu. Dalam keadaan darurat, siapa yang tidak kalut? Kamu jangan bicara yang tidak-tidak, bikin orang tidak nyaman. Aku beralih menatap ibu mertuaku. Belum pernah seumur hidup menjadi menantu, aku bisa melihat setiap gurat di wajahnya sejelas saat itu. Raut wajahnya yang tergesa-gesa, keinginannya untuk meredam setiap pertanyaanku, dan caranya berdiri lebih dekat dengan perempuan itu daripada dengan ranjang tempat anak kandungnya terbaring. Semua itu menyatu menjadi sebuah gambaran yang tak perlu dijelaskan pun sudah sangat terang. Ini bukan sesuatu yang baru terjadi malam ini. Orang-orang di dalam ruangan ini sudah tahu posisi masing-masing sejak lama. Hanya aku yang datang belakangan, yang baru saja tirai penutup di depan mataku disingkap paksa. Saat itu, Bima bergerak pelan. Aku dan dua perempuan itu serempak menoleh. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit dengan pandangan kosong selama beberapa detik, sebelum akhirnya beralih dari satu orang ke orang lain. Ketika tatapannya bertemu denganku, aku bisa melihat dengan jelas keterkejutan di wajahnya yang masih pucat. Bukan keterkejutan karena dijenguk istri, tapi keterkejutan seseorang yang tidak menyangka kebenarannya akan terungkap dengan cara seperti ini. Sari. Panggilnya dengan suara serak. Aku berdiri diam, tidak mendekat. Iya, aku di sini. Ia mencoba bangkit dengan bertumpu pada sikunya, tapi kemudian meringis kesakitan dan berbaring lagi. Matanya melirik cepat ke arah perempuan itu, lalu ke ibunya. Begitu cepat, seolah tak ada yang menyadarinya, tapi aku melihat semuanya. Satu lirikan itu sudah cukup memberitahuku bahwa yang ada di kepalanya saat ini bukanlah di mana letak sakitnya atau apa pesan dokter, melainkan bagaimana cara membereskan kekacauan yang kini terpampang di depan istrinya. Ia menelan ludah, mencoba terdengar normal. Kok kamu bisa ke sini? Aku hampir tertawa. Orang yang pingsan di hotel lalu masuk UGD, begitu membuka mata hal pertama yang ditanyakan adalah, kenapa istrinya bisa datang? Aku menjawab dengan perlahan. Rumah sakit yang menelepon.
Kalau kamu mau bertanya kenapa aku tahu kamu tidak sedang lembur melainkan di hotel, itulah jawabannya. Ruangan itu hening seketika. Perempuan itu memalingkan wajahnya. Ibu mertuaku bergumam sesuatu yang tidak jelas. Bima memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi, seolah sedang mencari penjelasan yang paling tidak buruk. Aku dan dia hanya bertemu untuk bahas pekerjaan. Aku menatap perempuan itu. Nama Anda siapa? Ia sedikit terkejut, lalu menjawab pelan. Saya Vina. Saya tidak bertanya kamu, saya bertanya Anda. Aku mengulangi dengan tatapan yang sama. Nama Anda siapa? Biar saya tahu siapa perempuan yang duduk di samping suami saya tengah malam ini. Ia menunduk, suaranya semakin lirih. Nama saya Vina. Aku mengangguk, lalu beralih ke Bima. Bahas pekerjaan apa sampai harus di hotel? Bahas pekerjaan apa sampai ibumu tahu lebih dulu daripada aku? Bahas pekerjaan apa sampai saat aku datang? Yang pertama kali mencoba mengusirku pulang adalah ibumu, bukan perawat? Bima menghela napas berat. Wajahnya berkerut karena buntu. Sari, jangan teriak-teriak di rumah sakit. Nanti di rumah kita bicara. Aku mendengar suaraku sendiri terdengar sangat jelas. Kita bicara di sini, sekarang juga. Karena tahu tidak, begitu malam ini lewat, semua kebohonganmu akan punya lebih banyak waktu untuk dirancang dengan lebih baik. Dan aku sudah terlalu lelah untuk mendengar skenario yang sudah disiapkan. Melihatku tidak lagi menjaga sikap seperti biasanya, raut wajah ibu mertuaku pun berubah total. Kamu ini tidak sopan sekali. Suamimu sedang di rumah sakit, bukannya khawatir malah membuat keributan karena cemburu. Perempuan kok cuma bisanya mengekang suami, tidak mengerti pekerjaan suami, pantas saja. Beliau tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku paham apa yang ingin dikatakannya. Cara menyalahkan yang begitu familiar itu membuatku tanpa sadar teringat kembali pada setiap kejanggalan dalam beberapa bulan terakhir. Hal-hal yang saat itu kurasa aneh, tapi kemudian kuabaikan. Akhir pekan ketika Bima bilang pergi menjamu klien main golf di Sentul, tapi sepatunya pulang dalam keadaan bersih kinclong seolah tak pernah menginjak rumput. Saat-saat ibu mertua meneleponku, menyuruhku pulang ke rumah orang tuaku untuk menjenguk ibuku, mendesakku berangkat lebih awal dan tinggal lebih lama, sementara beliau beralasan ada urusan di rumah. Acara makan keluarga belakangan ini, di mana adik iparku tiba-tiba memakai barang baru, ibu mertua punya tas baru, tapi setiap kali kutanya beli di mana, mereka hanya tersenyum tipis. Perempuan dapat hadiah sedikit, masa harus lapor? Saat itu aku hanya berpikir keluarga suamiku ingin menjaga privasi keuangan mereka. Aku tak pernah menyangka privasi itu dibiayai oleh perempuan lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu bilang Sari cemburu juga tidak apa-apa. Tapi sebelum menyalahkan Sari, coba ibu lihat di mana posisi ibu sekarang. Ibu ini ibunya Mas Bima atau ibunya Mbak Vina? Kalimat itu membuat Vina tersipu malu, ia mundur setengah langkah. Sementara ibu mertuaku, wajahnya langsung menggelap. Jaga bicaramu, sejak kamu datang ke sini, yang berusaha menutupi semuanya itu bukan kamu? Melihat situasi semakin tegang, Bima angkat bicara, suaranya mulai meninggi karena kehilangan kesabaran. Sudah cukup, Sari, kamu mau apa? Kamu mau aku bilang apa sekarang? Aku jatuh, ibu datang duluan, Vina yang panggil ambulans, ceritanya cuma begitu. Kamu membuatnya seolah-olah sudah menangkap basah kejahatan besar. Aku menatapnya. Sungguh, ada saatnya orang merasakan sakit sampai air mata pun enggan jatuh. Yang tersisa hanyalah sebuah kekosongan dingin di dalam hati, membiarkan setiap ucapan dari orang di hadapannya jatuh tanpa ada lagi tempat empuk untuk meresap. Kamu benar, aku belum menangkap apa-apa, aku baru melihat saja. Tapi dengan yang kulihat ini saja kamu masih bilang tidak ada apa-apa, aku jadi paham kalau selama ini aku hidup di samping orang yang sangat pandai berbohong. Tepat saat itu, seorang perawat masuk, mengingatkan semua orang untuk menjaga ketenangan karena ini adalah area observasi. Ia melihat kami sekilas, lalu berkata, keluarga pasien cukup satu orang saja yang menunggu. Ibu mertuaku langsung menyahut. Saya yang tunggu. Aku menoleh. Sari yang tunggu. Beliau mengerutkan kening. Kamu memangnya tahu cara merawat orang sakit? Aku menjawab dengan sangat pelan, saya istrinya. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa saat mengucapkannya, dadaku terasa nyeri. Sebab aku sadar,
Dari tadi aku harus menggunakan status itu sebagai semacam surat izin untuk memperjuangkan hakku berdiri di samping suamiku sendiri. Seorang istri yang harus membuktikan haknya untuk tinggal di sisi suami di hadapan ibu mertua dan perempuan asing, pernikahan itu sebenarnya sudah lapuk dari dalam sejak lama. Perawat meminta yang lain untuk keluar agar pasien bisa beristirahat. Vina menatap Bima sekilas dengan cemas, lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar lebih dulu. Ibu mertuaku mengikuti di belakang, tapi di ambang pintu ia masih sempat menoleh ke arahku, suaranya rendah tapi setajam pisau tipis. Kamu harus ingat, apapun yang terjadi, pikirkan nama baik keluarga. Aku tidak menjawab. Pintu tertutup. Ruangan itu kini hanya menyisakan suara mesin infus yang berdetak dan suara hujan yang sayup-sayup di luar jendela. Bima memalingkan wajahnya, menghindari tatapanku. Aku menarik kursi dan duduk, menjaga jarak yang cukup dari ranjangnya. Tak ada lagi ibunya, tak ada lagi Vina yang duduk di sampingnya. Tak ada lagi siapapun di antara kami. Tapi anehnya, aku merasa jarak di antara kami justru lebih jauh dari kapanpun. Setelah hening yang sangat lama, ia akhirnya bicara, suaranya lelah dan kecil. Sari, bisa kita bicarakan ini besok kalau sudah di rumah? Aku menatap tanganku yang terkepal di atas lutut. Jari-jariku dingin, tapi kepalaku luar biasa jernih. Bisa, besok di rumah kita bicara. Tapi dari sekarang sampai nanti, jangan harap aku akan percaya satu kata pun lagi darimu. Ia tidak menjawab. Aku juga tidak berkata apa-apa lagi. Aku duduk di sana sepanjang malam tanpa memejamkan mata, mendengarkan napas lelaki yang pernah menjadi sandaran paling kupercaya. Di dalam hatiku, hanya ada satu pikiran yang semakin jelas. Begitu jelas hingga membuatku merinding. Apa yang kulihat di rumah sakit ini belum akhirnya. Ini baru pintu pertama yang terbuka. Di balik pintu itu, pasti masih ada hal-hal yang lebih kotor, lebih lama, dan mungkin sudah direncanakan jauh lebih lama dari yang pernah kubayangkan. Malam itu terasa lebih panjang dari malam manapun dalam hidupku. Bukan karena waktu yang benar-benar lebih lama, tetapi karena setiap menit dan detik terasa diregangkan, menampakkan setiap retakan di hatiku yang selama ini sengaja tidak kulihat. Aku duduk di kursi plastik di samping ranjang rumah sakit, punggung bersandar ke dinding, kedua tangan saling bertaut, mata menatap ke arah jendela tempat cahaya lampu jalanan memantul menjadi goresan buram. Bima berbaring memunggungiku, napasnya mulai teratur mengikuti irama obat. Ada saat-saat aku merasa ingin menangis, tetapi air mata tak kunjung jatuh. Bukan karena aku kuat, melainkan karena rasa sakitnya telah melewati ambang batas tertentu, membuat emosiku menjadi mati rasa. Sekitar pukul 3 pagi, Bima bergerak pelan. Tidurnya tidak nyenyak, ia hanya terlelap sesaat karena lelah. Aku tahu ia sudah bangun, tapi ia tidak berbalik menatapku. Keheningan di antara kami saat itu bukan lagi keheningan karena marah atau salah paham, seperti pertengkaran sebelumnya. Ini lebih seperti sebuah dinding yang baru saja dibangun. Kasar, dingin, dan seolah tak ada niat untuk diruntuhkan. Aku yang memulai bicara, suaraku sangat pelan, seolah takut mengganggu diriku sendiri. Kamu bisa tidur? Ia menjawab setelah jeda sejenak. Lumayan. Masih sakit? Nggak apa-apa. 2 pertanyaan, 2 jawaban. Singkat sekali, hingga jika orang luar melihat, mungkin mereka akan mengira itu adalah percakapan penuh perhatian dari sepasang suami istri. Tapi hanya aku yang tahu, di balik kenormalan itu ada sebuah jurang yang tak satu pun dari kami berani sentuh. Aku tidak bertanya lagi. Bukan karena kehabisan pertanyaan, tapi karena aku tahu, jika aku bertanya, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur. Dan kalaupun aku mendapatkannya, itu hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang sudah dipoles sedemikian rupa, agar tidak menyulitkan si pembicara, bukan untuk membuat si pendengar paham. Menjelang subuh, rumah sakit mulai ramai. Keluarga pasien lalu lalang, suara obrolan berbisik, roda troli di koridor. Perawat datang memeriksa tanda-tanda vital, mengganti kantong infus, memberi beberapa pesan, lalu pergi. Aku bangkit, pergi ke toilet untuk cuci muka. Air dingin membuatku benar-benar sadar. Ketika aku kembali, aku melihat ibu mertuaku sudah berdiri di pintu, tangannya membawa kantong berisi sarapan. Beliau menatapku, tatapannya tidak setajam semalam tapi tetap menjaga jarak. Ibu beli bubur buat Bima, kamu sudah makan? Aku menggeleng.
Sari belum lapar. Beliau tidak bertanya lagi, masuk dan meletakkan kantong itu di meja kecil samping ranjang. Bima saat itu sudah duduk, bersandar di bantal. Melihat ibunya, ia bertanya, "Ibu datang pagi sekali? Ibu tidak bisa tidur." Beliau berkata sambil membuka wadah bubur, meniupnya pelan. "Makan, biar ada tenaga." Aku berdiri di ujung ranjang, memperhatikan ibu dan anak itu. Cara beliau merawat Bima, setiap suapan bubur, setiap pertanyaan kecil. Jika dalam konteks lain, mungkin aku akan merasa hangat. Tapi saat ini, aku hanya melihat satu hal dengan sangat jelas. Kasih sayang itu tidak ditujukan untukku, dan tidak ada tempat untukku di dalamnya. Setelah beberapa suap, Bima berhenti dan menatapku. "Sari, kamu makan juga sedikit." Aku menggeleng. "Aku tidak mau makan di sini." Kalimat itu bukan sebuah kemarahan, hanya pernyataan sederhana bahwa aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari ruang ini. Ibu mertuaku mendengarnya dan mengerutkan kening. "Kamu ini bicara apa? Di sini itu di mana memangnya sampai kamu tidak mau makan?" Aku menatap lurus ke arahnya. Tempat di mana Sari dihadang di luar pintu. Suasana di ruangan itu langsung mendingin. Bima meletakkan sendoknya, wajahnya tampak serba salah. "Sudah, Bu, biar Bima yang bicara dengan Sari." Beliau terdiam beberapa detik, lalu bangkit. Ibu keluar sebentar. Saat berjalan melewatiku, beliau berbisik, "Cukup agar hanya aku yang mendengar. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan dibesar-besarkan." Aku tidak menjawab. Pintu tertutup, lagi-lagi hanya menyisakan aku dan Bima. Ia menghela napas, memijat keningnya. "Sari, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi semua tidak seperti yang kamu bayangkan." Aku menarik kursi lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. "Kalau begitu, jelaskan padaku seperti apa sebenarnya." Ia terdiam sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata. "Vina itu rekan bisnisku, pihaknya punya beberapa properti strategis. Aku yang bantu carikan penyewa. Tadi malam kami bertemu untuk membahas kontrak karena klien sudah mau tanda tangan. Dia pesan kamar di hotel, sekalian untuk kerja. Aku ke sana, lalu waktu mandi, aku terpeleset. Aku mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ketika ia selesai, aku bertanya, 'Ibu kenal dia sebelumnya?' Ia ragu-ragu. Tahu sekilas." "Tahu sekilas tapi memanggilnya nak dan membela dia di depanku?" Ia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. "Kamu bilang kalian ke hotel untuk membahas kontrak. Kenapa tidak di kafe, di kantor, atau di tempat lain? Kenapa harus di kamar hotel jam segitu?" Bima mengerutkan kening. "Sari, jangan berasumsi." "Aku tidak berasumsi," kataku perlahan. "Aku sedang merangkai apa yang kulihat. Kamu diranjang." Dia duduk menangis sambil memegang tanganmu. "Ibumu berdiri di sisinya, melarangku masuk. Kalau itu pertemuan bisnis biasa, aku harus memahaminya seperti apa?" Ia terdiam. Keheningannya terasa lebih berat dari kata-kata apapun. Aku menatap matanya. "Kamu tidak perlu jawab sekarang. Tapi kamu harus ingat, aku bukan lagi orang yang hanya mendengar satu sisi lalu percaya." Ia menunduk, kedua tangannya saling bertaut. "Aku tidak mau kamu berpikir buruk tentangku." Aku tersenyum tipis, tapi hatiku tidak merasakan kelegaan sedikit pun. "Kamu tidak mau, tapi kamu sudah melakukannya." Kalimat itu mengakhiri percakapan singkat kami. Setelah itu, kami berdua sama-sama diam. Sekitar pukul 8 pagi, dokter datang memeriksa dan mengatakan kondisi Bima stabil, bisa pulang hari itu juga jika tidak ada gejala lain. Ibu mertuaku kembali. Mendengar itu ia menghela napas lega dan langsung menelepon seseorang. Aku tidak bertanya, juga tidak peduli siapa yang diteleponnya. Setelah administrasi selesai, aku menawarkan diri untuk mengambil mobil Bima di hotel. Ia tampak terkejut sesaat, tapi cepat-cepat menguasai diri. "Biar aku saja." "Kenapa?" tanyaku. "Kamu masih lemas. Biar aku yang urus." Aku menatapnya. "Kamu takut aku melihat sesuatu?" Ia tidak menjawab, tapi tatapannya sudah mengatakan segalanya. Aku tidak memaksa lagi. "Kalau begitu berikan kuncinya, aku pergi dengan taksi online." Ia menggenggam kunci itu erat-erat, ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, di bawah tatapanku yang tak beranjak, ia memberikannya. "Cepat kembali." Aku mengambil kunci itu tanpa berkata apa-apa.
Di dalam hatiku saat itu bukan lagi penasaran. Rasanya lebih seperti sebuah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang jika bisa, tak ingin ku ketahui. Mobil Bima masih terparkir di sudut area parkir Hotel Melati. Sesuai dengan informasi dari rumah sakit. Aku membuka pintu, duduk di kursi pengemudi. Aroma parfumnya yang familiar masih tertinggal. Aku menyalakan mesin tapi tidak langsung jalan. Sebaliknya, aku membungkuk dan membuka laci dashboard. Sebuah kartu kunci kamar jatuh, nomor 703. Aku memungut kartu itu, menatapnya lama. Pikiranku tidak lagi kalut seperti semalam. Segalanya mulai menjadi jelas, setiap detail kecil menyatu menjadi sebuah gambaran yang lebih utuh. Aku tahu jika aku naik ke kamar 703 sekarang, mungkin aku akan menemukan lebih banyak hal yang tak ingin kulihat, tapi hal-hal itulah yang justru menjadi jawaban sebenarnya. Aku menggenggam kartu itu erat-erat, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Aku berdiri di depan lift Hotel Melati, tangan masih menggenggam erat kartu kunci kamar 703. Saat itu, aku tidak lagi merasa gemetar atau takut seperti semalam. Semua di kepalaku menjadi hening dengan cara yang aneh, seperti suasana sebelum badai besar, ketika udara terasa berat dan diam. Aku tahu kemana aku melangkah, dan aku juga tahu bahwa setelah pintu itu terbuka, pernikahanku tak akan lagi punya jalan untuk kembali seperti semula. Pintu lift terbuka, aku masuk. Ruangan sempit yang terang benderang, suara mesin yang berdengung teratur. Aku melihat panel angka, setiap lantai berganti dengan lambat. Sejenak, aku bertanya pada diri sendiri, jika aku berhenti sekarang, kembali ke bawah dan berpura-pura tidak pernah melihat apa-apa, apakah aku bisa mempertahankan cangkang ketenangan yang telah kucoba jaga selama bertahun-tahun? Tapi kemudian aku sadar, cangkang itu sudah pecah sejak aku menyibak tirai biru di rumah sakit. Kembali sekarang hanya akan menipu diriku sekali lagi. Lantai 7, pintu lift terbuka, koridor beralaskan karpet tebal, cahaya lampu kuningnya lebih lembut dari di lobi. Suasananya begitu sunyi hingga aku bisa mendengar langkah kakiku sendiri. Aku berjalan perlahan. Mataku membaca nomor di setiap pintu, 701, 702, lalu berhenti di depan 703. Pintu itu tertutup rapat. Aku mengangkat tangan, menempelkan kartu ke sensor. Bunyi klik pelan terdengar. Aku diam sejenak, menarik napas dalam, lalu mendorong pintu. Lampu kamar tidak menyala. Cahaya dari jendela yang gordennya sedikit terbuka masuk, cukup untuk membuatku melihat garis-garis perabotan di dalam. Aroma parfum Bima yang familiar langsung menyergap, bercampur dengan aroma lain yang lebih ringan, lebih asing, bukan milikku. Aku masuk, menutup pintu di belakangku. Ranjang di tengah kamar masih menunjukkan bekas yang sangat jelas. Spray dan selimutnya kusut, bantalnya miring kedua sisi, seolah baru saja ada dua orang berbaring di sana belum lama ini. Aku berdiri menatapnya tanpa menyentuh, karena hanya dengan melihat saja sudah cukup untuk mengerti. Di meja kecil samping tempat tidur ada 2 gelas air, satu sudah diminum setengah, satu lagi hampir utuh. Sebuah handuk yang digantungkan di kursi masih terasa lembab. Aku mendekat, menyentuh ujung handuk itu dengan ringan, merasakan sisa air yang belum sempat kering. Semua ini adalah hal-hal biasa, tapi ketika ditempatkan dalam konteks yang tepat, mereka menjadi bukti yang lebih jelas dari pengakuan apapun. Aku beralih ke lemari pakaian. Pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya tergantung kemeja Bima, kemeja yang ia kenakan semalam saat keluar rumah. Di sampingnya, tergantung sebuah gaun sutra berwarna krem. Aku langsung mengenalinya, itu gaun yang Vina kenakan di rumah sakit. Aku berdiri di sana sangat lama. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi asumsi, tak ada lagi pertanyaan. Hanya ada kebenaran. Aku menutup lemari, lalu berjalan ke meja kerja dekat jendela. Di atas meja ada setumpuk kertas, beberapa lembar draft kontrak, sebuah pulpen, dan sebuah power bank. Aku mengambil tumpukan kertas itu, membolak-baliknya. Memang benar dokumen-dokumen terkait properti, kontrak sewa, semuanya tampak masuk akal, jika saja tidak ada ranjang kusut di belakangku. Aku meletakkan kertas itu, lalu mataku menangkap sesuatu yang lebih kecil tergeletak di bawah ujung meja. Sebuah struk. Aku memungutnya. Struk pembayaran kamar, tercatat jelas waktu check-in sejak sore hari sebelumnya. Nama pemesan, Vina. Di bagian catatan,
Ada tambahan tulisan, tamu langganan. Aku tertawa. Bukan tawa geli, tapi tawa karena menyadari betapa aku sudah dikeluarkan dari permainan ini jauh lebih lama dari yang kukira. Bukan hanya satu malam, bukan hanya satu kali khilaf. Ini adalah hubungan yang sudah berjalan cukup lama hingga menjadi tamu langganan di sebuah hotel. Aku melipat struk itu, memasukkannya ke dalam tas. Lalu aku mengeluarkan ponsel. Aku tidak memotret ranjang, tidak memotret handuk, tidak memotret pakaian. Aku hanya memotret struk itu, dan beberapa lembar kontrak di atas meja. Hal-hal yang cukup sebagai bukti, tanpa perlu terlalu vulgar. Karena aku paham, ketika sudah sampai pada tahap ini, aku tidak perlu membuat keributan untuk membuktikan aku benar. Yang kubutuhkan adalah persiapan untuk langkah selanjutnya dengan kepala sedingin mungkin. Aku melangkah keluar dari kamar, mengunci pintunya kembali seperti semula. Koridor masih sesunyi saat aku datang, seolah tak ada apapun yang terjadi. Tapi di dalam diriku, segalanya telah berubah. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menyalakan musik, juga tidak menelepon siapapun. Aku membiarkan pikiranku memproses apa yang baru saja kulihat, tapi tidak mengizinkan diriku tenggelam dalam emosi. Aku tahu, jika aku membiarkan diriku hancur saat ini, aku tidak akan punya cukup ketenangan untuk menghadapi apa yang ada di depan. Ketika aku tiba di rumah, Bima sudah berbaring di sofa. Ia sudah berganti pakaian, wajahnya masih lelah. Tapi saat melihatku, tatapannya langsung menyelidik. "Kamu lama sekali?" Aku meletakkan kunci mobil di meja, ambil mobil, lalu mampir ke kamar. Ia terdiam. "Kamar mana?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Kamar 703. Udara di ruangan itu seolah membeku. Ia tidak bertanya lagi, hanya diam menatapku, seolah menunggu apa yang akan kukatakan selanjutnya. Tapi aku tidak langsung bicara. Aku masuk ke dapur, menuang segelas air, minum seteguk, baru kemudian berbalik. "Masih ada yang mau kamu jelaskan?" Suaraku tetap normal. Tidak tinggi, tidak rendah, tidak bergetar. Justru kenormalan itulah yang membuatnya semakin gelisah. Ia bangkit duduk, menghela napas. "Sari, ini tidak sesederhana yang kamu pikir." Aku mengangguk. "Iya, tidak sederhana. Karena kalau sederhana, mungkin aku tidak perlu naik sendiri ke sana untuk mengerti." Ia mengepalkan tangannya. Suaranya mulai tegang. "Sudah kubilang, dia itu rekan bisnis. Rekan bisnis yang menyewa kamar bersama, mandi bersama, tidur bersama," tanyaku tanpa meninggikan suara. Ia terdiam. Aku melangkah lebih dekat. "Kamu tidak perlu bicara lagi. Apa yang perlu kulihat, sudah kulihat." Ia menatapku, tatapannya bercampur antara lelah dan kesal. "Jadi kamu mau apa? Cerai?" Pertanyaan itu datang begitu cepat dan lugas, seolah ia sudah memikirkannya sebelumnya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap lelaki di hadapanku. Lelaki yang pernah bersamaku melewati masa-masa sulit, yang pernah makan semeja denganku dengan lauk hanya telur dadar dan sayur bening, yang pernah berjanji tidak akan membuatku merasa sedih. Kenangan-kenangan itu tidak hilang, tapi kini mereka bersanding dengan apa yang kulihat pagi ini, dan mereka pun ikut menjadi ganjil. "Aku belum bicara sampai situ," jawabku pelan. "Tapi aku ingin tahu satu hal." Ia menunggu. "Sudah berapa lama ini berjalan?" Ia memalingkan wajah. "Belum lama." "Sejak kapan?" Ia tidak menjawab. Aku tersenyum sinis. "Belum lama, tapi cukup untuk menjadi tamu langganan di hotel." Kalimat itu seolah menusuk tepat di titik yang tak ingin disentuhnya. Ia menoleh cepat. "Kamu menguntitku?" "Tidak," aku menggeleng. "Aku hanya membuka pintu." Ia tidak bicara lagi. Ruangan itu kembali hening. Sesaat kemudian, aku berkata dengan suara yang masih datar, "Istirahatlah." Aku juga lelah. Aku berbalik masuk ke kamar tidur, menutup pintu. Tidak menangis, tidak mengamuk. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap ke ruang hampa di depanku. Aku tahu setelah hari ini, segalanya tidak akan sama lagi. Tapi yang lebih penting, aku tidak lagi ingin mempertahankan yang sama itu. Aku butuh waktu, butuh ketenangan, dan butuh persiapan untuk apa yang akan datang. Karena apa yang kulihat di hotel hanyalah permukaannya. Di bawahnya, pasti masih ada hal-hal lain yang belum terungkap. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi orang yang disingkirkan lagi. Aku tidak tidur. Bukan karena tidak lelah,
tapi karena di kepalaku tak ada lagi ruang untuk tidur. Aku duduk di tepi ranjang, kedua tangan di atas paha, menatap kegelapan di luar jendela. Hujan sudah reda entah sejak kapan. Jakarta di siang hari terasa cerah, tapi di dalam kamar ini, cahaya seolah enggan masuk. Aku mulai mengingat kembali, bukan apa yang terjadi pagi ini, melainkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Setiap potongan kecil, setiap detail yang dulu kuabaikan. Kini, semua itu muncul dengan jelas, terhubung menjadi satu garis lurus yang jika saja aku mau melihatnya lebih awal, mungkin tidak akan sampai pada hari ini. Sekitar 4 bulan yang lalu, Bima mulai lebih sering pulang larut. Awalnya 1 atau 2 kali seminggu, kemudian hampir setiap hari ada saja alasannya. Kadang klien mendadak mengajak bertemu, kadang harus meninjau lokasi di malam hari agar lebih leluasa, kadang menjamurkan bisnis dari luar kota. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu lancar, bahkan ia menambahkan beberapa detail, agar terdengar meyakinkan. Aku hanya mengangguk dan berkata pada diri sendiri untuk tidak mempersulit suami. Lalu soal akhir pekan. Dulu, sesibuk apapun, Bima selalu menyisihkan setidaknya 1 hari di akhir pekan untuk di rumah. Terkadang hanya menemaniku ke supermarket, memasak bersama, atau sekadar menonton TV. Tapi belakangan ini, akhir pekannya hampir tak pernah di rumah. Ia bilang bertemu klien besar, harus pergi agak jauh, kadang menginap. Aku tidak suka, tapi juga tidak menahannya karena di kepalaku saat itu, laki-laki sibuk bekerja adalah hal yang wajar. Sekarang baru kusadari, kewajaran itu telah dimanfaatkan. Bukan hanya Bima yang berubah, ibu mertuaku juga. Beliau mulai lebih sering meneleponku, bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk meminta sesuatu. Kadang memintaku pulang ke rumah orang tuaku selama beberapa hari, katanya ibu dan ayahku sudah tua. Aku harus berbakti selagi mereka ada. Kadang beliau bilang ada urusan keluarga, beliau sibuk dan tidak enak jika aku di rumah sendirian. Aku pikir itu masuk akal, jadi aku sering berkemas dan pulang ke rumah orang tuaku. Setiap kali itu terjadi, Bima pasti tidak ada di rumah. Pernah sekali aku pulang lebih awal dari yang direncanakan karena pekerjaan di kantor selesai cepat. Aku tidak memberitahunya. Saat membuka pintu, aku melihat ruang tamu lebih bersih dan rapi dari biasanya, dengan aroma parfum asing yang samar-samar. Aku sempat bertanya pada ibu mertua, beliau hanya bilang ada temannya datang berkunjung. Aku tidak berpikir macam-macam. Sekarang aku mengerti, semuanya sudah diatur. Aku bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Bima masih di sana, tapi tidak tidur. Matanya terbuka saat mendengar langkahku, tapi ia tidak berkata apa-apa. Aku juga diam. Aku masuk ke dapur, membuka kulkas, mengambil sebotol air, minum seteguk, lalu meletakkannya kembali. Semuanya masih sama seperti kemarin, tapi rasanya sudah berbeda. Aku kembali berdiri, menjaga jarak darinya. Kamu dan Vina kenal sejak kapan? Ia memejamkan mata, seolah pertanyaan itu membuatnya lebih lelah dari luka di kepalanya. Sari, sudah kubilang, jangan digali lagi. Aku tidak menggali, kataku pelan. Aku hanya bertanya agar aku tahu di mana posisiku sekarang. Ia membuka mata menatapku. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu sudah melakukannya. Ia terdiam. Aku tidak menunggu jawabannya lagi. Aku berbalik, tapi kemudian berhenti. Kamu cinta padanya? Pertanyaan ini tidak seharusnya kutanyakan. Tapi entah kenapa meluncur begitu saja. Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit cukup lama, baru kemudian berkata dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Aku tidak tahu. Aku mengangguk. Tidak tahu terkadang, lebih buruk daripada ya atau tidak. Itu artinya ia sudah berada dalam hubungan itu cukup lama hingga tidak lagi bisa membedakan batasannya. Aku kembali ke kamar, mengambil ponsel, dan membuka lagi foto-foto yang kuambil di hotel. Struk, dokumen, semuanya ada di sana, jelas dan tak terbantahkan. Aku mengirim semuanya ke email pribadiku, menyimpan salinan cadangan. Aku tidak mau bergantung pada satu perangkat saja. Aku tidak lagi punya cukup kepercayaan untuk membiarkan apapun dalam posisi bisa hilang. Ketika aku keluar, aku melihat Bima sudah duduk, memegang ponsel dengan raut tegang. Ia menatapku, lalu berkata, "Ibu menelepon." "Kamu bicara saja." Aku menggeleng.
Ibu ingin bicara denganmu. Aku mengambil ponselnya. Di seberang sana, suara ibu mertua, dengan nada yang familiar tapi lebih tergesa-gesa. Sari, kamu di rumah, kan? Iya, Bu. Jangan dibesar-besarkan. Ibu tahu kamu kaget dengan kejadian semalam, tapi laki-laki di luar sana kadang tidak bisa dihindari. Kamu sebagai istri harus bisa menjaga keutuhan keluarga. Aku diam mendengarkan. Beliau melanjutkan, Vina itu bukan orang jahat, dia banyak membantu pekerjaan Bima. Kalau bukan karena dia, belum tentu keluarga kita bisa seperti sekarang. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Keluarga kita seperti sekarang karena dia? Beliau tidak menjawab langsung. Ibu hanya bilang begitu supaya kamu mengerti. Jangan karena masalah sepele, kamu merusak satu keluarga. Aku menarik napas dalam. Ibu pikir ini masalah sepele? Suaranya mengeras. Jangan membantah. Ibu bilang begini demi kebaikanmu. Aku tidak bicara lagi. Kuserahkan ponsel itu kembali pada Bima. Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Rumah itu kembali sunyi. Sore itu aku tidak ke kantor, aku izin dengan alasan suami baru keluar dari rumah sakit. Aku butuh waktu, bukan untuk menangis atau terpuruk, tapi untuk berpikir. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi. Aku bukan orang hukum, tapi aku cukup mengerti konsep dasar. Perselingkuhan, harta gonogini, hak dan kewajiban. Aku membaca setiap artikel, setiap baris, tanpa terlewat. Aku tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi aku ingin tahu, jika aku melangkah ke sana, di mana posisiku. Sementara itu, Bima tidak keluar rumah. Ia mondar-mandir, terkadang berhenti di depan pintu kamarku seolah ingin bicara, lalu pergi lagi. Kami berada di ruang yang sama, tapi tidak lagi di pihak yang sama. Menjelang malam, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Mbak Sari, ya? Suara perempuan yang lembut dan familiar. Aku langsung mengenalinya. Vina. Ia diam sejenak, lalu berkata, saya minta maaf sudah menelepon. Tapi saya rasa kita perlu bicara. Aku tidak menutup telepon. Anda mau bicara apa? Saya tahu Mbak sedang salah paham. Suaranya sedikit bergetar tapi ia berusaha tenang. Hubungan saya dan Mas Bima tidak sesederhana yang Mbak pikirkan. Aku menatap keluar jendela, lampu jalanan mulai menyala. Kalau begitu, jelaskan. Saya mendengarkan. Di ujung sana, Vina menarik napas dalam. Kalau Mbak bersedia, besok saya ingin bertemu. Saya akan jelaskan semuanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku teringat kartu kunci kamar, gaun di lemari, dan tatapan ibu mertuaku saat menghadangku di depan ruang UGD. Lalu aku berkata, baik, besok. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di meja. Di dalam hatiku bukan lagi amarah seperti semalam, melainkan sebuah perasaan yang berbeda, yang tenang. Karena aku tahu, cerita ini belum selesai. Dan besok, mungkin aku akan mendengar hal-hal yang selama ini tak pernah kubayangkan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada urusan mendesak, tapi karena aku tidak ingin berlama-lama lagi di kamar yang segalanya mengingatkanku pada pernikahan yang retak. Bima masih tidur di ruang tamu. Semalam ia bilang kepalanya masih sakit jadi tidak masuk kamar. Aku tidak bertanya, juga tidak peduli. Ada jarak yang sekali tercipta, tidur sekamar atau tidak, sudah tidak ada artinya lagi. Aku berganti pakaian, memilih setelan yang sederhana dan rapi. Aku tidak ingin tampil dengan wajah kuyu atau berantakan. Setidaknya di depan perempuan itu, aku tidak mau terlihat lemah. Aku mengikat rambutku, bercermin sekali, lalu mengambil tas dan keluar. Bima terbangun mendengar suara pintu. Ia duduk, suaranya serak. Mau kemana? Ketemu Vina. Ia terdiam. Aku ikut. Aku menggeleng. Tidak perlu. Ini urusan antara aku dan dia. Ia bangkit. Mendekat. Sari, aku tidak mau kamu dengar omongannya sendirian. Aku menatap lurus ke arahnya. Aku juga sudah tidak mau mendengar omonganmu lagi. Kalimat itu membuatnya bungkam. Aku tidak menunggu lagi, kubuka pintu dan melangkah pergi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Senopati. Tempatnya tidak terlalu ramai, pagi itu pengunjungnya kebanyakan karyawan kantor. Aku datang 10 menit lebih awal, memilih meja di sudut, dan memesan kopi hitam.
Tidak ku minum, hanya ku biarkan di sana. Sekitar 10 menit kemudian, Vina muncul. Ia mengenakan gaun panjang berwarna krem, rambutnya diikat rapi, wajahnya dirias tipis. Jika bukan karena pertemuan di rumah sakit dan di kamar hotel itu, mungkin aku akan menganggapnya perempuan yang sopan, berpendidikan, bahkan anggun. Tapi justru keanggunan itulah yang membuatku merasa dingin. Ia melihatku, menghampiri, dan sedikit menunduk. Sudah lama, Mbak? Baru saja, jawabku. Ia duduk di hadapanku, kedua tangannya diletakkan di atas meja, saling bertaut. Aku perhatikan kukunya masih dicat warna merah muda pucat seperti kemarin. Detail kecil yang entah kenapa begitu lekat di ingatanku. Pelayan datang, Vina memesan teh, sementara aku membiarkan kopiku tetap di depan. Ia menatapku beberapa detik, seolah menimbang-nimbang cara memulai. Akhirnya, ia berkata dengan suara pelan dan jelas. Saya minta maaf, Mbak. Aku tidak langsung menjawab. Minta maaf untuk apa? Ia menunduk. Karena sudah membuat Mbak berada di situasi seperti itu. Saya tidak menyangka Mbak akan tahu dengan cara seperti ini. Lalu menurut Anda, bagaimana seharusnya saya tahu? Tanyaku balik. Ia terdiam. Aku menatap lurus ke arahnya. Bicaralah, Anda mau bilang apa? Vina menarik napas dalam, seolah mengumpulkan ketenangan. Saya dan Mas Bima sudah kenal hampir setahun. Aku mengangguk pelan, angka itu tidak lagi mengejutkanku. Itu hanya mengonfirmasi dugaanku. Awalnya memang urusan pekerjaan. Saya punya beberapa properti, dia yang mencarikan penyewa. Kami cukup sering bekerja sama. Setelah itu, hubungan kami berjalan lebih jauh. Ia berhenti, menatapku seolah menunggu reaksi. Tapi aku diam saja, hanya menunggunya melanjutkan. Saya tahu dia sudah berkeluarga, dia tidak pernah menyembunyikannya. Tapi dia bilang, pernikahan kalian tidak bahagia. Aku tersenyum sangat tipis. Dia bilang begitu, dia bilang kalian hidup bersama karena tanggung jawab, karena keluarga, bukan lagi karena cinta, kata Vina dengan suara yang lebih pelan. Dan saya percaya, aku tidak membantah. Aku tidak perlu membuktikan bagaimana aku hidup selama ini. Orang yang percaya pada ucapan Bima sudah telanjur percaya, dan aku tidak perlu meyakinkan siapapun. Lalu ibunya, tanyaku. Vina sedikit terkejut, tapi kemudian menjawab. Ibunya Mas Bima tahu hubungan kami cukup awal. Tahu, dan mendukung. Vina tidak mengatakannya secara gamblang, tapi tatapannya sudah menjadi jawaban. Aku bersandar di kursi. Ibunya memanggil Anda, Nak. Vina menggigit bibir. Saya tidak memintanya. Tante. Tante yang memulainya. Tapi Anda tidak menolaknya. Ia terdiam. Suasana di antara kami menjadi berat. Musik lembut di kafe. Suara sendok beradu dengan cangkir, obrolan orang-orang di sekitar semuanya terasa menjauh. Aku bertanya lagi, suaraku tetap datar. Apa yang Anda bantu dalam pekerjaannya? Vina mengangkat kepala, tampak terkejut dengan pertanyaanku. Saya punya modal. Saya berinvestasi di beberapa proyeknya. Berapa? Ia ragu-ragu. Sekitar beberapa miliar. Aku tidak mengubah ekspresi. Sebagai gantinya, Vina menatapku dengan canggung. Bukan sebagai ganti. Bukan, aku mengulang. Lalu apa? Ia mengepalkan tangannya. Saya tidak berpikir seperti itu. Aku mengangguk. Tapi dia berpikir begitu. Vina terdiam. Aku tidak memaksanya. Aku tahu, hanya dengan diam di saat yang tepat, orang di hadapanmu akan mengatakan hal yang ingin mereka sembunyikan. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara yang lebih kecil, dia bilang nanti akan menyelesaikan urusan keluarganya. Aku tertawa, kali ini lebih jelas. Menyelesaikan bagaimana? Vina tidak menjawab. Aku menatap lurus ke arahnya. Menceraikan aku, menikahi Anda? Ia menunduk, tidak bicara. Jawabannya sudah jelas. Aku tidak lagi merasakan sakit seperti sebelumnya, tidak ada lagi perasaan dikhianati yang mengejutkan. Yang ada adalah sebuah kedinginan yang sangat nyata. Aku sedang duduk di hadapan perempuan yang telah bersama suamiku selama hampir setahun, diterima oleh ibu mertuaku, dan dijanjikan posisi yang seharusnya menjadi milikku. Dan semua itu terjadi sementara aku masih percaya aku memiliki keluarga yang normal. Jadi, kenapa kemarin Anda menelepon saya? Tanyaku.
Vina mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya ada ketegasan di matanya. Saya ingin Mbak tahu semua kebenarannya. Kenapa? Karena saya tidak mau ini berlanjut lagi. Aku menatapnya. Anda mau mengakhirinya? Ia mengangguk sangat pelan. Setelah kejadian kemarin, saya sadar saya tidak bisa melanjutkannya. Bukan karena Mbak, tapi karena saya merasa berada dalam hubungan yang tidak jelas dan tidak punya masa depan. Aku terdiam. Saya sudah bicara dengan Mas Bima, lanjut Vina. Saya mau berhenti. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dalam perkataannya yang membuatku sadar bahwa cerita ini bukan hanya tentang seorang suami yang berselingkuh. Ini adalah rangkaian perhitungan, kepentingan, dan pilihan di mana setiap orang di dalamnya punya andil masing-masing. Aku bangkit. Vina menatapku. Mbak tidak mau bilang apa-apa? Aku menatapnya dengan tenang. Anda sudah bilang. Anda minta maaf. Aku mengangguk. Permintaan maaf Anda sudah saya dengar. Soal diterima atau tidak, itu urusan saya. Aku berbalik dan pergi. Di luar kafe, matahari sudah lebih tinggi. Jalanan semakin ramai, kendaraan lalu lalang. Segalanya berjalan seolah tak ada apapun yang terjadi. Tapi di dalam diriku, satu hal menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aku tidak lagi berada di posisi pasif. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil keputusan untuk aku meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ingin bersikap dingin, tapi karena aku paham pembicaraan itu sudah selesai. Apa yang perlu kudengar, sudah kudengar. Apa yang perlu kulihat, sudah kulihat. Sisanya bukan lagi tentang kata-kata, melainkan tentang bagaimana aku memilih untuk melangkah. Dalam perjalanan, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah tempat fotokopi kecil di dekat kantorku. Aku mencetak dokumen-dokumen yang kusimpan di ponsel. Struk hotel. Beberapa lembar draft kontrak yang sempat kufoto. Semuanya kumasukkan ke dalam sebuah map. Pemilik tempat itu menatapku, mungkin merasa aku sedikit tegang, tapi ia tidak bertanya. Aku pun tidak ingin ditanya. Setelah keluar, aku berdiri sejenak di trotoar. Suara kendaraan riuh, orang-orang berlalu lalang dengan tergesa. Kehidupan terus berjalan. Tak ada yang tahu aku baru saja melewati pagi di mana seluruh duniaku jungkir balik. Aku sadar, masalahku, sebesar apapun bagiku, bagi orang lain hanyalah satu dari sekian banyak cerita di luar sana. Memikirkan itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, aku tidak perlu bersusah payah membuktikan apapun pada siapapun. Aku menelepon seseorang. Mbak Hana, ini Sari. Di ujung sana, terdengar suara yang familiar dan hangat. Sari, tumben telepon. Ada apa? Mbak Hana adalah kenalanku, usianya beberapa tahun di atasku dan bekerja di bidang hukum. Dulu, saat perusahaanku ada masalah kontrak, aku pernah meminta sarannya. Hubungan kami tidak sedekat sahabat, tapi cukup kupercaya untuk meneleponnya saat ini. Mbak, aku mau tanya beberapa hal soal pernikahan. Hening sejenak, lalu ia bertanya dengan lembut, ada masalah, ya? Aku tidak bercerita panjang lebar, hanya menceritakan secara singkat apa yang terjadi, cukup agar ia paham situasinya. Ia tidak memotong, hanya sesekali bertanya untuk memperjelas. Ketika aku selesai, ia menghela napas. Sari, sejujurnya, kalau kamu mau menempuh jalur cerai, bukti yang kamu punya sudah cukup kuat. Perselingkuhan yang jelas, ada unsur finansial yang terlibat, bahkan bisa diperluas ke tanggung jawab pihak ketiga. Aku mendengarkan, tapi, lanjutnya, yang penting bukan apa yang bisa kamu lakukan secara hukum, tapi apa yang kamu inginkan. Aku diam beberapa detik. Aku ingin mengakhirinya. Jawaban itu, saat ku ucapkan, tidak lagi membuatku gemetar. Terdengar jelas dan tegas, seperti keputusan yang sudah disiapkan sejak lama. Kalau begitu, kamu harus siapkan segalanya dengan baik, kata Mbak Hana. Bukan hanya dokumen, tapi juga mental. Masalah seperti ini tidak sesederhana tanda tangan di atas kertas lalu selesai. Soal harta bagaimana, Mbah? Apapun yang didapat selama masa pernikahan tetap dianggap harta bersama, kecuali bisa dibuktikan itu harta bawaan. Tapi kalau ada unsur pihak ketiga, apalagi terkait uang, kamu punya hak untuk meminta kejelasan. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Aku paham. Perlu aku kenalkan pengacara?
Belum sekarang, Mbak. Aku mau siapkan beberapa hal dulu. Oke, kalau ada apa-apa, telepon saja. Telepon ditutup. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Sebagian diriku merasa lebih ringan, karena setidaknya aku tahu aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Semuanya sudah ada arahnya. Ketika aku tiba di rumah, pintu masih terbuka. Bima sedang duduk di sofa, menatap ponselnya tapi jelas tidak fokus. Ia mengangkat kepala saat melihatku. "Kamu kemana saja baru pulang?" "Keluar sebentar." Ia menatapku beberapa detik, lalu bertanya, "Sudah bertemu Vina?" "Sudah." "Dia bilang apa?" Aku meletakkan map di meja, tidak terburu-buru menjawab. Aku menatapnya cukup lama, baru kemudian berkata, "Dia bilang kalian sudah kenal hampir setahun." Ia terdiam. "Dia bilang ibumu tahu sejak lama." Ia masih diam. "Dia bilang kamu berjanji akan menyelesaikan urusan keluarga." Barulah Bima bersuara, nadanya serak. "Sari." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu tidak perlu menjelaskan lagi." Aku bertanya bukan untuk mendengar jawabanmu. Ia menatapku, tatapannya bercampur lelah dan tak berdaya. "Jadi kamu mau apa?" Aku menarik kursi, duduk di hadapannya. "Aku mau kejelasan." "Kejelasan apa?" "Kejelasan di mana posisi kita sekarang." Ia menghela napas, memijat keningnya. "Sari, aku tahu aku salah. Tapi ini bukan hanya salahku." Aku menatapnya, tak berkedip. "Lanjutkan, kita belakangan ini juga sudah tidak seperti dulu. Kamu selalu sibuk, selalu lelah. Aku pulang kerja, kamu tidak pernah bertanya, tidak peduli." Aku tertawa, tapi kali ini sama sekali tidak lucu. "Jadi ini salahku?" "Bukan begitu," katanya cepat. "Aku hanya bilang, semuanya sudah berubah." "Iya, berubah." Aku mengangguk. "Kamu yang berubah lebih dulu." Ia terdiam. Aku membuka map, mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah kucetak, dan meletakkannya di meja. "Lihat ini." Ia mengambilnya, membolak-baliknya. Saat melihat struk hotel, tangannya berhenti. Saat melihat draft kontrak dengan nama Vina, ia tidak lagi membaliknya. "Masih ada yang mau kamu katakan?" Ia meletakkan kertas-kertas itu. "Kamu mau apa dengan ini?" "Sere." Satu kata itu. Kuucapkan dengan sangat pelan, tapi dampaknya seperti sesuatu yang jatuh dan pecah di antara kami. Tegas. Bima tidak langsung bereaksi. Ia menatapku sangat lama, seolah menungguku berubah pikiran. "Kamu yakin?" "Sejak aku melangkah keluar dari kamar 703, aku sudah yakin." Ia tersenyum sinis. "Kamu tidak memberiku kesempatan. Sejak kamu melangkah masuk ke kamar itu, kamu yang tidak memberiku kesempatan." Kalimat itu membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini bukan keheningan karena ada yang belum terucap, melainkan keheningan karena ada yang sudah diputuskan. Sesaat kemudian, ia bertanya dengan suara lebih pelan, "Ibu tidak akan setuju." Aku menatapnya. "Ini bukan lagi tentang persetujuan ibu. Keluarga." "Keluarga yang mana?" potongku. "Keluarga di mana ibumu menghadangku di luar pintu dan memanggil orang lain, Nak?" Ia tidak menjawab. Aku bangkit. "Siapkan dirimu. Aku akan segera mengurus surat-suratnya." Aku berbalik masuk ke kamar, menutup pintu. Kali ini aku tidak lagi duduk diam seperti kemarin. Aku membuka lemari, mengambil koper, dan mulai mengemas barang-barangku. Bukan untuk pergi saat itu juga, tapi untuk bersiap. Aku tidak mau nanti terburu-buru saat dibutuhkan. Setiap helai pakaian yang kulipat, setiap barang yang kumasukkan ke koper, adalah bagian dari kehidupanku di sini. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Bukan karena aku tak punya perasaan, tapi karena apa yang pantas dipertahankan sudah tidak ada lagi. Di ruang tamu, Bima masih duduk di sana. Kami berada di dalam satu rumah, tapi sudah menapaki dua jalan yang berbeda. Dan kali ini, aku tahu, aku tidak akan kembali. Aku menutup resleting koper ketika hari sudah sore. Cahaya matahari dari balkon membentuk seberkas garis panjang kekuningan di lantai, tidak lagi seterik siang tadi. Kamar masih sama, hanya ada tambahan sebuah koper yang diletakkan rapi di sudut lemari. Aku tidak membawa semuanya. Hanya yang penting, yang menjadi milikku. Sisanya kubiarkan, bukan karena ingin kembali,
tapi karena aku paham ada hal-hal yang sebaiknya ditinggal di tempatnya sebagai sebuah akhir. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Bima masih di sana, tapi posisinya berbeda. Ia tidak lagi bersandar santai, melainkan duduk sedikit membungkuk. Kedua tangannya bertaut, matanya menatap lantai. Saat melihatku menarik koper, ia bangkit. "Kamu benar-benar pergi?" Suaranya tidak tinggi, tapi ada nada kehilangan. Aku berhenti, menatapnya. "Aku tidak langsung pergi, aku hanya pindah ke kos sementara." "Kos?" Ia mengerutkan kening. "Kenapa tidak pulang ke rumah orang tuamu?" Aku menggeleng. "Aku belum mau ke sana. Aku butuh tempat yang tenang untuk berpikir." Ia melangkah lebih dekat. "Di sini juga bisa. Aku yang akan pindah." Aku menatapnya lama. "Kamu tidak perlu melakukan itu. Tapi ini rumah kita." "Benar," aku mengangguk. "Tapi bukan lagi rumahku." Kalimat itu tidak sengaja kubuat terdengar berat. Itu hanyalah sebuah fakta, sederhana dan jelas. Tapi karena begitu jelas, ia tak bisa dielakkan. Bima terdiam. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku tidak lagi ingin menebak-nebak. Aku sudah terlalu banyak menghabiskan waktu menebak pikirannya, lalu menenangkan diriku sendiri. Kali ini tidak lagi. Aku menarik koper menuju pintu. Saat tanganku menyentuh gagangnya, ia memanggil. "Sari." Aku berbalik. "Apa aku bisa memperbaiki semuanya?" Pertanyaan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Aku menatapnya, tidak marah, tidak menyalahkan, hanya tenang. "Kalau kamu menanyakan itu sebelum aku membuka pintu kamar 703, mungkin jawabanku akan berbeda." Ia menunduk. "Aku tahu. Tapi sekarang," lanjutku, "aku tidak lagi butuh kamu memperbaikinya. Aku butuh kita berhenti." Ia tidak menahanku lagi. Mungkin ia juga paham. Menahan orang yang sudah memutuskan pergi tidak ada artinya. Aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku. Koridor apartemen di sore hari sepi. Suara pintu tertutup terdengar pelan tapi jelas. Aku berdiri sejenak di depan pintu, bukan untuk menunggu, tapi untuk merasakan. Merasakan momen ketika aku benar-benar melangkah keluar dari tempat yang pernah kusebut rumah. Aku turun dan memesan taksi. Saat mobil tiba, aku memasukkan koper ke bagasi dan duduk di kursi belakang. Sopir menanyakan alamat. Kusebutkan nama sebuah indekos di dekat kantorku yang sudah kuhubungi sebelumnya. Mobil melaju, aku tidak menoleh ke belakang. Kamar kos yang kusewa berada di lantai 2 sebuah bangunan kecil di dalam gang. Tidak luas, hanya cukup untuk satu tempat tidur, meja kerja, lemari kecil, dan dapur mini. Tapi bersih, tenang, dan yang terpenting, tidak ada kenanganku di sana. Aku membuka pintu, menarik koper masuk, lalu menutupnya. Ruang baru, bau cat dinding yang masih samar, tidak ada aroma parfum siapapun, tidak ada suara langkah kaki yang familiar, tidak ada jejak kehidupan sebelumnya. Aku meletakkan koper dan duduk di tepi ranjang. Perasaan pertamaku bukanlah sedih, melainkan hampa. Sebuah kehampaan besar, seolah baru saja mengosongkan seluruh perabotan di sebuah rumah. Tapi di dalam kehampaan itu, ada satu hal yang sangat jelas, aku tidak lagi terikat. Malam itu aku tidak memasak. Aku membeli sebungkus nasi dan membereskan kamar. Aku menggantung beberapa setel pakaian di lemari, meletakkan laptop di meja, menata sebuah sudut kecil untuk diriku sendiri. Segalanya berjalan perlahan, tidak terburu-buru, seolah aku sedang memulai hidup baru dari awal. Sekitar pukul 8 malam, ponselku berdering. "Ibu mertua." Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. "Kamu di mana?" Suaranya tidak lagi lembut, melainkan tegang. "Saya tinggal di luar untuk sementara, Bu." "Apa-apaan kamu ini?" Beliau hampir berteriak. "Meninggalkan rumah begitu saja, memangnya kenapa?" "Saya tidak meninggalkan rumah, Bu. Saya hanya pindah." "Kamu mau membesar-besarkan masalah, kan?" Suaranya ditekan. "Sudah ibu bilang, masalah itu tidak sepadan untuk kamu bertindak sejauh ini." Aku duduk tegak, menjaga suaraku tetap tenang. "Bagi ibu mungkin tidak sepadan. Tapi bagi saya, ini menyangkut seluruh pernikahan saya." Beliau diam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah tapi lebih tajam. "Kamu pikir dengan pergi semuanya selesai? Kamu tidak memikirkan orang tuamu? Tidak memikirkan nama baik keluarga?" Aku menggenggam ponsel lebih erat. "Sudah saya pikirkan."
Lalu kenapa masih melakukannya? Saya tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat saya harus malu. Beliau menghela napas kasar. Jangan membantah. Ibu beritahu kamu, perempuan yang hebat itu yang bisa mempertahankan keluarganya, bukan yang sedikit-sedikit kabur. Aku diam sejenak, lalu berkata perlahan. Mempertahankan dengan cara apa, Bu? Dengan diam? Apa ibu sudah hidup seperti itu seumur hidup? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang tertahan, lalu suaranya menjadi kesal. Kamu jangan kurang ajar. Saya tidak kurang ajar, Bu, kataku lembut. Saya hanya tidak mau hidup seperti itu. Beliau tidak bicara lagi. Sesaat kemudian, telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di meja. Hatiku tidak lagi seberat sebelumnya. Percakapan itu tidak membuatku goyah, malah sebaliknya, semakin menguatkan keputusanku. Hampir pukul 10, Bima mengirim pesan. Kamu baik-baik saja? Kulihat pesan itu, tapi tidak langsung kubalas. Sesaat kemudian, pesan lain masuk. Aku minta maaf. Aku menatap layar, lalu mematikannya. Bukan aku tidak mendengar permintaan maafnya, hanya saja aku tidak lagi membutuhkannya. Aku berbaring di ranjang, menarik selimut. Kamar ini sunyi, hanya ada suara kipas angin yang berputar. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku merasa bisa tidur. Bukan karena segalanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku sudah mulai melangkah keluar dari masalah itu. Hari-hari pertama di kamar kos berlalu lambat, tapi tidak seberat yang kubayangkan. Setiap pagi aku bangun lebih awal, membuat kopi, dan duduk di meja kecil menghadap ke gang di bawah. Orang-orang berangkat kerja, mengantar anak sekolah. Kehidupan terus berjalan seolah tak ada yang terjadi padaku. Justru ritme normal itulah yang membantuku tetap waras. Aku belum bercerita pada orang tuaku. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu begitu ku ceritakan, masalah ini tak lagi menjadi milikku seorang. Ayahku orang yang sangat menjaga nama baik keluarga, sementara ibuku seumur hidup hanya ingin anak perempuannya punya rumah tangga yang damai. Aku butuh waktu untuk menata segalanya, agar saat bercerita, aku tidak hanya membawa luka, tapi juga sebuah keputusan yang jelas. Di hari ketiga, aku kembali ke kantor. Semua orang masih seperti biasa, menanyakan kabar suamiku yang masuk rumah sakit, mendoakanku agar kuat. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, berkata, semuanya sudah baik-baik saja. Tak ada yang tahu di balik kata baik-baik saja itu ada sebuah kehancuran. Tapi aku tidak butuh siapapun tahu. Pekerjaan membantuku menjaga ritme hidup, menjaga fokus, dan yang terpenting, menjaga pikiranku agar tidak melayang ke hal-hal negatif. Siang itu, aku menerima pesan dari Mbak Hana. Sari, aku sudah carikan pengacara. Kenalanku, kerjanya bagus. Kalau kamu siap, nanti aku antar. Kubaca pesan itu, lalu kujawab singkat. Iya, Mbak. Akhir pekan ini aku ke sana. Itu adalah pertama kalinya aku secara resmi melangkahkan kaki ke arah yang telah kupilih. Bukan lagi sekadar pikiran atau niat, tapi sebuah tindakan. Sore harinya, saat sedang bekerja, ponselku bergetar. Bima menelepon. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Kamu lagi kerja? Iya. Aku mau ketemu. Aku diam sejenak. Ada apa? Aku mau bicara. Yang kemarin belum selesai. Kita sudah bicara. Belum semua, suaranya merendah. Ada hal yang perlu kubicarakan langsung. Aku tidak langsung menjawab. Sebagian diriku enggan bertemu lagi, tapi sebagian lain paham. Ada hal-hal yang perlu diperjelas, agar tidak lagi mengganjal di kemudian hari. Di mana? Tanyaku. Kafe dekat kantormu. Jam 6 sore, bisa? Aku melihat jam. Bisa. Telepon ditutup. Tepat pukul 6, aku sudah di sana. Bima sudah duduk menunggu. Ia mengenakan kemeja putih, tapi tidak lagi serapi biasanya. Kemejanya sedikit kusut, rambutnya tidak tertata, wajahnya masih menyiratkan lelah. Saat melihatku, ia bangkit dan menarikkan kursi. Aku duduk tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ia memulai. Sudah makan? Belum. Mau kupesankan sesuatu? Tidak perlu, aku tidak lama. Ia mengangguk, lalu memesan 2 minuman. Suasana di antara kami tidak lagi setegang hari-hari pertama,
tapi juga tidak lagi akrab. Rasanya seperti dua orang asing yang mencoba membicarakan sesuatu yang pernah sangat familiar. Ia menatapku, lalu berkata, "Aku sudah bertemu Vina." Aku tidak terkejut. "Iya," dia bilang, "sudah menemuiku." "Iya." Ia menghela napas. Dia mau berhenti. Aku tahu. Ia menunduk. Aku tidak menyangka semuanya jadi begini. Aku menatapnya. Tidak menyangka, atau tidak mau menyangka? Ia tidak menjawab. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara lebih pelan, "Aku salah." Aku tidak membantah. Aku membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh, lanjutnya. Awalnya memang pekerjaan, tapi kemudian aku tidak bisa berhenti. "Kenapa?" tanyaku. Ia mengangkat kepala menatapku. "Karena aku merasa dibutuhkan." Jawaban itu sederhana, tapi membuatku terdiam. Di dekatnya, lanjutnya, aku merasa penting. Dia bergantung padaku, percaya padaku, apa-apa selalu bertanya padaku. Sementara di rumah, ia berhenti. "Di rumah kenapa?" tanyaku. Ia tidak menatapku. "Kamu terlalu mandiri. Kamu bisa mengurus semuanya sendiri." Terkadang aku merasa tidak dibutuhkan. Aku terdiam. Ini pertama kalinya ia mengatakan itu. Bukan sebuah pembenaran, tapi sebuah sudut pandang yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Tapi itu bukan alasan untuk berselingkuh," katanya cepat, seolah meralat dirinya sendiri. Aku tahu. Aku mengangguk. "Iya, bukan." Kami diam sejenak. Aku bertanya, "Rencanamu bagaimana?" Ia menatapku, ada sebersit harapan di matanya. "Aku mau kamu memberiku satu kesempatan lagi." Aku tidak terkejut. Aku sudah menduga ia akan mengatakan ini. "Kesempatan untuk apa?" tanyaku. "Untuk memperbaiki? Untuk memulai lagi?" Aku menatapnya lama. "Menurutmu, apa bisa dimulai lagi?" "Aku akan putus total dengan Vina," katanya. "Aku akan fokus pada keluarga. Aku akan." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Kamu sedang mengatakan hal-hal yang kamu pikir ingin kudengar." Ia terdiam. "Tapi apa kamu yakin bisa melakukannya?" lanjutku. Ia tidak langsung menjawab. "Aku akan berusaha." "Kenapa kamu tidak berusaha sebelum aku tahu?" Pertanyaan itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Aku menghela napas pelan. "Bima, aku tidak meragukan kamu bisa berubah. Tapi masalahnya bukan di situ." "Lalu di mana?" "Di aku. Aku sudah tidak mau lagi menunggumu berubah." Ia menatapku, harapan di matanya perlahan sirna. "Kamu sudah memutuskan?" "Iya." "Tidak ada cara lain?" Aku menggeleng. "Tidak." Ia duduk diam, tidak bicara lagi. Gelas di depannya masih utuh. Aku bangkit. "Aku pulang dulu." "Sari," panggilnya. Aku berhenti. "Aku minta maaf." Aku berbalik menatapnya. "Sudah kudengar. Aku benar-benar minta maaf." Aku mengangguk. Aku tahu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Saat keluar dari kafe, hari sudah gelap. Lampu jalanan menyala, arus kendaraan mulai padat. Aku berjalan kaki sebentar, tidak terburu-buru memesan taksi. Angin malam yang sejuk menerpa wajahku, membawa aroma kota. Malam yang biasa, namun terasa asing. Aku sadar satu hal, aku tidak lagi marah. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku sudah melewati fase di mana aku perlu marah. Di depanku masih banyak yang harus kulakukan, tapi setidaknya, aku tidak lagi diam di tempat. Akhir pekan itu, aku bertemu Mbak Hana sesuai janji. Kantor hukumnya berada di jalan kecil yang tidak terlalu ramai, suasananya tenang dan bersih. Pengacara yang ia kenalkan bernama Pak Anton, usianya beberapa tahun di atasku, bicaranya pelan, jelas, dan tidak berbelit-belit. Ia mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir, dari telepon rumah sakit, kunjunganku ke hotel, pertemuanku dengan Vina, dan semua yang terjadi setelahnya. Aku tidak melewatkan detail, juga tidak menambahkan emosi. Aku menceritakannya seperti rangkaian kejadian, sementara perasaanku kutinggalkan di belakang. Pak Anton mengangguk setelah aku selesai. "Kasus ibu, jika memang memutuskan untuk cerai, dasar hukumnya cukup jelas. Perselingkuhan adalah pelanggaran kewajiban suami istri. Ibu bisa menggunakan bukti-bukti ini." Ia menunjuk map yang kubawa. "Namun," lanjutnya, "masalahnya biasanya bukan pada bisa atau tidaknya bercerai,
Tapi bagaimana ibu ingin menyelesaikan pembagian aset dan hak-hak setelahnya? Aku mengangguk. Harta bersama kami tidak banyak. 1 unit apartemen, 1 mobil, dan sejumlah tabungan. Apartemen atas nama siapa? Atas nama kami berdua. Uang pembeliannya sebagian dari tabungan kami, sebagian lagi KPA yang sudah hampir lunas. Ia mencatat. Lalu bertanya lagi. Selama pernikahan, apakah suami ibu menggunakan uang bersama untuk berinvestasi dengan pihak ketiga? Aku teringat ucapan Vina. Mungkin ada. Jika itu bisa dibuktikan, ibu berhak meminta kejelasan dan melindungi bagian aset ibu. Aku duduk diam mendengarkan setiap katanya. Setiap kalimatnya bukan hanya informasi hukum, tapi juga sebuah persiapan untuk apa yang akan datang. Ibu sudah bicara dengan suami soal perceraian? Tanyanya. Sudah. Beliau ingin memperbaiki. Pak Anton mengangguk ringan. Itu reaksi yang biasa. Tapi jika ibu sudah bulat, sebaiknya prosesnya dipercepat untuk menghindari berlarut-larut. Aku paham. Berlarut-larut hanya akan membuat segalanya lebih rumit dan melelahkan. Pertemuan itu berakhir setelah hampir 1 jam. Aku pulang membawa daftar hal-hal yang harus kulakukan. Menyiapkan gugatan, mengumpulkan dokumen tambahan, memastikan aset, dan yang terpenting, mempertahankan keputusanku. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke rumah orang tuaku. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya, dan aku tidak mau mereka mendengarnya dari orang lain. Rumah orang tuaku masih sama. Pintu terbuka, suara TV terdengar dari dalam. Ibuku sedang duduk menyiangi sayuran. Melihatku, beliau terkejut. Loh, kok pulang jam segini? Tumben tidak bilang-bilang. Aku meletakkan tas dan masuk. Sari mau jenguk ayah sama ibu. Ayahku keluar dari kamar, masih memegang koran. Oh, pulang. Baguslah, sudah lama tidak kelihatan. Aku duduk di samping ibu. Beliau memberikan baskom sayuran. Bantu ibu. Aku mengambilnya dan mulai bekerja. Gerakan yang familiar sejak kecil, kini terasa sedikit menenangkan. Sesaat kemudian, ibu bertanya, Bima bagaimana? Katanya kemarin masuk rumah sakit. Aku berhenti. Inilah saatnya. Sudah tidak apa-apa bu, sudah pulang. Oh, syukurlah. Ibu mengangguk. Tapi kok kamu tidak di rumah? Sudah beberapa hari ini kemana? Aku menunduk. Sari tinggal di luar sementara, bu. Ibu terdiam. Maksudnya? Ayahku meletakkan korannya dan menatapku. Ada apa? Aku menarik napas dalam. Sari dan Mas Bima sedang proses cerai. Udara di rumah itu seolah mendingin. Ibuku melepaskan sayuran di tangannya, menatapku dengan mata terbelalak. Kamu ngomong apa, Sari? Ayahku tidak bicara, tapi tatapannya menjadi serius. Aku menceritakan semuanya. Tidak cepat, tidak lambat, tidak ada yang ditutupi. Aku bercerita dari awal, sama seperti pada Pak Anton, tanpa emosi, tanpa menyalahkan, hanya fakta. Ketika aku selesai, ibuku duduk diam, kedua tangannya saling bertaut. Ayahku bangkit dan berjalan ke teras. Tak berkata apa-apa. Lama sekali hening, baru kemudian ibuku bersuara lirih. Kok bisa sampai begini? Aku tidak menjawab. Beliau menatapku. Kamu sudah yakin? Sudah, Bu. Tidak bisa dipikirkan lagi 1-2 tahun? Aku menggeleng. Tidak bisa, Bu. Ibuku menghela napas. Perempuan memang nasibnya begini. Tapi kalau sudah pisah, nanti kamu bagaimana? Aku menatapnya. Sari bisa urus diri sendiri, Bu. Beliau tidak bicara lagi. Ayahku masuk kembali dan berdiri di hadapanku. Keputusanmu tidak akan berubah? Tidak, ya. Beliau mengangguk pelan. Kalau begitu, ayah tidak akan halangi. Tapi kamu harus urus semuanya dengan jelas, jangan sampai kamu dirugikan. Kalimat pendek itu cukup membuatku merasa tidak sendirian. Ibuku masih khawatir, tapi tidak lagi menentang. Beliau hanya berpesan, kalau ada apa-apa, pulang ke sini. Jangan sendirian. Aku mengangguk. Malam itu aku makan malam bersama mereka. Hidangannya sederhana seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Tidak ada yang banyak bicara, tapi juga tidak berat. Masing-masing sedang berpikir dengan caranya sendiri. Ketika aku kembali ke kamar kos, ada pesan dari ibu mertua. Pulang ke rumah, ibu mau bicara. Aku menatap pesan itu, tidak langsung menjawab.
Aku tahu pertemuan ini cepat atau lambat akan terjadi. Dan mungkin tidak akan mudah. Aku meletakkan ponsel, duduk diam sejenak. Aku sudah menempuh perjalanan sejauh ini. Tapi di depan, masih ada satu bagian lagi yang harus dilewati. Pesan dari ibu mertuaku tergeletak di layar ponsel cukup lama tanpa ku jawab. Aku tidak takut pertemuan itu, tapi aku paham itu akan menjadi percakapan yang tidak menyenangkan. Bagi ibu mertuaku, semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan jika orang tahu caranya bersabar, menjaga, dan menempatkan keluarga di atas perasaan pribadi. Sedangkan bagiku, pada titik ini, mempertahankan pernikahan yang sudah retak hanya demi kata keluarga adalah hal yang tidak bisa kulakukan. Keesokan paginya, aku membalas. Sore ini Sari ke sana. Aku tidak menambahkan apa-apa lagi. Tidak ada janji, tidak ada penjelasan. Sepanjang hari, aku bekerja seperti biasa. Aku tidak ingin memasuki percakapan itu dengan suasana hati yang kacau. Aku butuh diriku tetap tenang, jernih, dan yang terpenting, tidak terseret oleh emosi orang lain. Sore harinya, aku kembali ke apartemen. Pintu terbuka, ibu mertuaku sudah duduk di ruang tamu. Beliau mengenakan blus lengan panjang, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis seperti biasa, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Bima duduk di seberangnya, punggungnya tegak, kedua tangan di atas lutut. Suasana di ruangan itu begitu sunyi hingga suara AC terdengar jelas. Aku masuk, menutup pintu di belakangku. Sari pulang. Aku tidak lagi memanggilnya ibu seperti dulu. Bukan karena ingin tidak sopan, tapi karena aku sendiri merasa hubungan kami sudah tidak sama. Beliau menatapku, sedikit mengerutkan kening. Duduk. Aku menarik kursi, duduk di hadapannya. Hening sejenak. Lalu beliau memulai, ibu dengar dari Bima kamu minta cerai. Iya. Karena kejadian waktu itu? Iya. Beliau mengangguk. Bukan anggukan setuju, melainkan anggukan seolah sudah menyiapkan apa yang akan dikatakan. Kamu masih muda, pikiranmu belum matang. Urusan suami istri itu bukan berarti ada sedikit masalah langsung pisah. Aku menatapnya dengan tenang. Ini bukan masalah kecil, Bu. Lalu apa? Tanyanya balik. Ini pengkhianatan. Kata itu kuucapkan dengan sangat jelas. Beliau tidak mengalihkan pandangannya, tapi ada sedikit rasa tidak suka di matanya. Laki-laki di luar sana, siapa yang tidak pernah salah? Yang penting dia tahu jalan pulang. Dia pulang setelah saya tahu, justru itu. Makanya kamu harus memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku menggeleng. Saya tidak butuh kesempatan itu. Suaraku tidak keras, tapi cukup tegas untuk membuatnya paham aku tidak main-main. Beliau menghela napas panjang. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir setelah keluar dari sini hidupmu akan lebih baik? Saya tidak tahu akan lebih baik atau tidak, jawabku. Tapi saya tahu, kalau terus seperti ini, saya tidak akan bisa hidup. Bima, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. Bu, biar Bima yang bicara sama Sari. Beliau mengangkat tangan, mencegahnya. Biar ibu yang bicara. Lalu beliau beralih padaku, suaranya merendah. Kamu tahu tidak, untuk bisa punya apartemen ini, untuk punya hidup seperti sekarang, Bima itu sudah kerja keras setengah mati. Kami bekerja bersama, Bu, kataku. Tapi kalau tidak ada yang mendukung di belakangnya, kamu pikir dia bisa sampai sejauh ini? Tanya beliau. Aku tidak langsung menjawab. Beliau melanjutkan, Vina itu bukan orang jahat. Dia punya uang, punya relasi. Dia membantu pekerjaan Bima berkembang. Berkat dia kalian bisa punya semua ini. Aku menatapnya. Jadi, ibu menerimanya? Beliau tidak menjawab langsung. Ibu hanya melihat hasilnya. Aku mengangguk perlahan. Sedangkan saya, melihat cara hasil itu didapatkan. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Aku melanjutkan, kalau untuk punya uang harus dengan cara membohongi istri, saya tidak butuh. Kamu ngomong gampang sekali, suaranya sedikit meninggi. Nanti kalau kamu sudah di luar sana, kamu akan mengerti hidup ini tidak sesederhana yang kamu pikir. Saya tidak pernah berpikir hidup ini sederhana, kataku. Tapi saya juga tidak berpikir hidup harus seperti ini. Bima menatapku, ada permohonan di matanya. Sari, aku sudah bilang, aku akan putus dengan Vina. Kamu sudah bilang, aku mengangguk, tapi aku tidak perlu mendengarnya lagi.
Aku benar-benar mau berubah. Berubah untuk siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Untukku, atau untukmu? Lanjutku. Ia tidak menjawab. Aku beralih ke ibu mertuaku. Ibu memanggil saya pulang untuk bicara apa? Beliau menatapku, tatapannya tidak lagi lembut seperti dulu, melainkan dingin. Ibu mau kamu pikirkan lagi. Sudah saya pikirkan. Lalu kalau ibu tidak setuju, bagaimana? Aku menatap lurus ke arahnya. Ini bukan lagi soal persetujuan ibu. Berani sekali kamu bicara begitu pada ibu, suaranya ditekan. Saya bicara sesuai posisi saya, jawabku. Suasana semakin tegang. Tapi kali ini aku tidak merasa terpojok seperti dulu. Aku tidak perlu membuktikan apapun, juga tidak perlu meminta izin siapapun atas keputusanku. Beliau diam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Kamu pikirkan tidak masa depanmu? Perempuan janda, kamu pikir gampang hidupnya?" "Saya tahu akan sulit," jawabku. "Tapi bukan karena sulit, lalu saya harus bertahan. Egois. Saya sedang melindungi diri saya." Dua kalimat itu seperti dua pisau yang diletakkan di atas meja. Bima bangkit, berdiri di antara kami. "Sudah cukup. Kalian berdua jangan bicara lagi." Ia menoleh padaku. "Sari, aku tidak memaksamu. Tapi aku mohon, pikirkan lagi." Aku menatapnya. "Aku sudah cukup berpikir." Aku bangkit. "Semuanya akan saya proses sesuai prosedur. Siapkan dirimu." Aku berbalik, melangkah ke pintu. Di belakangku, ku dengar suara ibu mertuaku memanggil. "Kalau kamu melangkah keluar dari sini, jangan pernah menyesal." Aku berhenti sejenak, tanpa menoleh. Lebih baik menyesal karena pergi, daripada menyesal karena bertahan. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Koridor masih sama, tak ada yang berubah. Tapi di dalam hatiku, satu hal sudah sangat jelas. Aku sudah sampai di titik di mana aku tidak bisa kembali, dan kali ini, aku tidak takut. Setelah pertemuan itu, segalanya berjalan lebih cepat dari dugaanku. Tak ada lagi telepon yang bertubi-tubi, tak ada lagi pesan panjang. Mungkin aku dan Bima sama-sama paham, sudah sampai di tahap ini, menunda-nunda hanya akan membuat segalanya semakin berat. Aku mulai melengkapi dokumen sesuai arahan Pak Anton. Gugatan cerai, daftar harta bersama, dokumen terkait apartemen, mobil, rekening bank. Aku melakukannya selangkah demi selangkah, pelan tapi pasti, tak ada yang terlewat. Bima juga kooperatif. Ia menandatangani dokumen yang diperlukan tanpa banyak bertanya. Terkadang saat melihatnya, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, tapi aku tidak lagi punya keinginan untuk menghibur. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena aku tahu, ada retakan yang tak bisa ditambal, hanya dengan beberapa kata maaf, atau tindakan yang terlambat. Dalam proses itu, ada satu hal yang tak kuduga. Suatu sore, saat aku di kamar kos, Vina datang. Ia berdiri di depan pintu tanpa pemberitahuan. Aku membukanya, sedikit terkejut, tapi tidak merasa kesal. Aku hanya bertanya, "Ada perlu apa?" Vina menunduk sedikit. "Boleh saya masuk sebentar?" Aku mundur, membuka pintu lebih lebar. Ia masuk, melihat sekeliling kamar kosku yang kecil, lalu duduk di satu-satunya kursi yang ada. Aku menuangkan air dan meletakkannya di depannya. "Anda mau bicara apa?" tanyaku. Vina memegang gelas itu tapi tidak meminumnya. "Saya dengar Mbak sedang proses cerai." "Iya, Mas Bima yang cerita." Aku mengangguk. Lalu, ia diam sejenak. Lalu berkata, "Saya sudah menarik semua investasi saya." Aku menatapnya, tidak langsung mengerti. "Maksud Anda, uang yang saya berikan pada Mas Bima sudah saya ambil kembali," jelasnya. "Kontrak kerja sama kami juga sudah berakhir." Aku mengangguk. "Itu urusan Anda dan dia." "Tidak juga," ia menatapku. "Saya ingin Mbak tahu, agar tidak berdampak pada Mbak." Aku mengerti, jika dana itu masih ada, bisa memengaruhi pembagian harta. Dengan Vina menariknya, artinya ia tidak lagi punya kaitan finansial. "Terima kasih sudah memberitahu," jawabku. Vina menunduk. "Saya juga sudah bicara terus terang pada Tante, ibunya Mas Bima." Aku sedikit terdiam mendengar ia menyebut Tante, bukan ibu seperti sebelumnya. "Tante tidak suka," lanjut Vina. "Tapi saya pikir, saya tidak seharusnya terus berada di sana." Aku menatapnya.
untuk pertama kalinya melihat kelelahan yang tulus di matanya. Bukan lagi kepercayaan diri, bukan juga kegugupan di awal. Hanya ada sosok seseorang yang baru saja keluar dari hubungan yang salah tempat. Keputusan Anda benar, kataku. Vina mengangguk pelan. Saya datang bukan untuk membela diri. Saya hanya tidak ingin membuat segalanya lebih buruk. Aku tidak berkata apa-apa. Ia bangkit. Saya permisi. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Mbak lebih kuat dari yang saya kira. Aku tidak menjawab. Aku tidak butuh penilaian itu. Pintu tertutup. Aku berdiri sejenak, lalu kembali ke mejaku, melanjutkan pekerjaanku. Beberapa minggu kemudian, proses berlanjut. Pengadilan menerima berkas kami dan menjadwalkan mediasi. Aku dan Bima hadir di ruangan kecil itu. Seorang mediator duduk di tengah, bertanya apakah kami masih ingin berdamai. Bima menatapku. Aku menggeleng. Ia terdiam, lalu juga berkata tidak. Mediator mencatat. Kedua belah pihak sudah sepakat bercerai. Mengenai harta, kami menjelaskan. Apartemen akan dijual, hasilnya dibagi 2 setelah melunasi sisa KPA. Mobil menjadi milik Bima, ia akan membayar selisih nilainya padaku. Tabungan dibagi rata. Semuanya dihitung dengan jelas, tanpa perdebatan. Saat menandatangani berita acara, aku memegang pulpen dan menatap tulisan istri di samping namaku. Sebuah status yang kusandang selama bertahun-tahun, kini hanya menjadi tulisan di atas kertas yang akan segera dicoret. Aku menandatanganinya tanpa gemetar. Bima menandatanganinya setelahku. Mediasi selesai lebih cepat dari dugaanku. Saat keluar dari gedung pengadilan, kami berhenti sejenak di tangga. Tak ada yang bicara. Orang-orang lalu lalang, kendaraan lewat, kehidupan berjalan seperti biasa. Sesaat kemudian, Bima bersuara. Jadi, sudah selesai. Iya, kamu. Setelah ini bagaimana? Aku menatap lurus ke depan. Aku akan hidup seperti biasa. Ia mengangguk. Aku minta maaf. Aku menoleh padanya. Kamu sudah mengatakannya. Tapi aku ingin mengatakannya lagi. Aku tidak mencegahnya. Aku sudah kehilangan seseorang yang kukira akan selalu ada di sana, katanya pelan. Baru setelah hilang, aku mengerti. Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena kata-kata itu, pada titik ini, tidak lagi bisa mengubah apapun. Apa kamu bisa memaafkanku? Tanyanya. Aku berpikir sejenak. Bisa, kataku. Tapi itu tidak berarti aku akan kembali. Ia mengangguk, seolah sudah menduganya. Kami tidak bicara lagi. Aku menuruni tangga, berjalan menuju gerbang. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena aku sudah melewatinya. Dan kali ini, aku tidak lagi membawa masa lalu. Setelah putusan cerai resmi, aku tak pernah lagi kembali ke apartemen itu. Semua urusan penjualan rumah, pelunasan utang, dan balik nama dokumen, kami lakukan melalui perantara dan pengacara. Kalaupun harus bertemu, kami hanya bicara seperlunya. Tak ada lagi pertanyaan basa-basi, tak ada lagi tatapan yang berlama-lama. Segala sesuatu di antara kami, setelah diberi titik, justru menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aku pindah ke sebuah apartemen, membeli 1 set piring baru, mengganti spray, menggantung beberapa lukisan sederhana di dinding. Hal-hal sepele itu justru membuatku merasa benar-benar memulai lagi, bukan hanya sekadar pergi. Orang tuaku perlahan menerima. Ibu masih sesekali menelepon, menanyakan aku makan apa, tidur nyenyak atau tidak. Beliau tidak lagi banyak menyebut nama Bima, hanya sesekali menghela napas lalu mengganti topik. Ayah lebih pendiam, tapi setiap kali aku pulang, beliau selalu bertanya soal pekerjaan, apa aku butuh sesuatu. Beliau tidak pernah mengungkit masa lalu atau keputusanku. Mungkin bagi beliau, melihatku bisa berdiri tegar sudah menjadi hal terpenting. Suatu sore di akhir bulan, aku pulang untuk makan malam. Setelah makan, ibuku duduk di sampingku, suaranya lebih lembut dari biasanya. Kamu sedih, nak? Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Iya bu, tapi tidak sesedih dulu. Beliau mengangguk. Waktu akan membuatmu terbiasa. Iya, bu. Beliau menatapku, lalu menambahkan. Ibu tidak mengharapkan kamu kembali padanya. Ibu hanya berharap kamu hidup dengan baik. Aku menggenggam tangannya. Sari tahu, bu. Saat itu,
Aku mengerti, keluarga bukanlah tempat yang menahanmu dengan segala cara, melainkan tempat yang menerimamu saat kau memilih jalan yang berbeda. Tentang Bima, aku hanya mendengar kabar dari orang lain. Ia pindah kerja, tak lagi bekerja sama dengan rekan-rekan lamanya. Setelah apartemen terjual dan uangnya dibagi, ia pindah ke tempat lain. Ibu mertuaku, ku dengar awalnya sangat marah, tapi perlahan-lahan diam. Aku tidak pernah bertemu beliau lagi, juga tidak menerima telepon darinya. Mungkin di antara kami, semuanya sudah berhenti di tempat yang seharusnya. Vina menghilang dari hidupku seperti caranya muncul. Tanpa suara, tanpa jejak. Aku tidak tahu ia kemana atau melakukan apa setelah itu, dan aku tidak lagi peduli. Karena dari awal hingga akhir, yang membuatku harus mengambil keputusan bukanlah dia, melainkan pilihan dari lelaki yang pernah kusebut suami. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di kafe langgananku, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Sari, ini Bima." Aku menatap layar sejenak. Pesan berikutnya muncul. "Aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin bilang, aku sudah lebih baik. Dan aku harap kamu juga." Aku tidak langsung menjawab. Kutaruh ponsel di meja, menatap ke jalanan. Orang-orang lewat, matahari menyinari aspal, semuanya begitu normal. Sesaat kemudian, kuambil ponselku dan membalas. "Aku baik-baik saja." Hanya itu. Tidak bertanya, tidak menambahkan apapun. Ada hubungan yang setelah selesai, tidak perlu menjadi teman, tidak perlu kembali. Cukup masing-masing melanjutkan perjalanannya, tanpa beban, tanpa dendam, itu sudah lebih dari cukup. Aku meninggalkan kafe, berjalan kaki sedikit lebih jauh dari biasanya. Angin sepoi-sepoi, langit tidak terlalu terik, semuanya terasa pas. Aku sadar, aku sedang melangkah dengan perasaan yang sudah lama kulupakan, ringan. Bukan ringan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena aku tidak lagi memikul beban yang bukan milikku. Aku teringat malam itu, saat berdiri di depan tirai biru di rumah sakit. Jika saat itu aku berbalik, jika aku menuruti kata ibu mertuaku, jika aku memilih untuk menutup mata, mungkin aku masih akan tinggal di rumah itu, masih memanggil Bima suamiku, masih mencoba mempertahankan pernikahan yang sudah busuk dari dalam. Tapi aku tidak melakukannya. Aku melangkah masuk, menatap kebenaran, dan menerimanya. Kebenaran itu tidak menyenangkan, tapi ia jelas. Dan kejernihan itulah yang memberiku keberanian untuk pergi. Orang bilang, hal yang paling ditakuti perempuan adalah kesepian. Aku pernah berpikir begitu, tapi setelah semua ini, aku paham, yang lebih menakutkan bukanlah kesepian, melainkan berada di samping seseorang yang tidak lagi kau percaya, tidak lagi kau hormati, tapi kau masih harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kesepian bisa diatasi, tapi kepura-puraan tidak. Aku tidak tahu masa depanku akan seperti apa. Mungkin aku akan bertemu orang lain, mungkin tidak. Mungkin aku akan jatuh cinta lagi, mungkin aku akan hidup sendiri. Tapi setidaknya, pilihan-pilihan itu adalah milikku, bukan hasil dari sebuah kesabaran yang dipaksakan. Aku melewati sebuah etalase toko, melihat pantulan diriku di kaca. Masih aku yang sama, tapi bukan lagi perempuan beberapa waktu lalu. Aku tersenyum. Bukan senyum yang ceria, tapi senyum tipis yang cukup untuk memberitahuku bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Ceritaku tidak berakhir dengan perceraian. Ia justru dimulai dari sana. Dimulai dengan aku belajar untuk hidup bagi diriku sendiri, memahami diriku, dan tidak menukar harga diriku untuk mempertahankan sesuatu yang tidak sepadan. Mungkin akan ada kesulitan lain. Tapi kali ini, aku tidak takut. Karena aku tahu, aku sedang berjalan di atas jalan yang kupilih sendiri.